Ilham Media, bekal ilmu Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di rumahnya, di rumah Allah, di hari yang dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini menjadi tanda kebaikan yang diinginkan oleh Allah bagi kita semuanya, dan semoga kita pandai kemudian memanfaatkan kebaikan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini kepada kita semuanya. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Betapa kita membutuhkan kebaikan Allah, betapa kita membutuhkan taufik dan hidayah dari Allah Rabbul Alamin, khususnya di zaman di mana kita tinggal atau kita hidup sekarang, di mana banyak sekali fitnah demi fitnah, ujian demi ujian menggoncang agama, menggoncang hati seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita yang sekarang sengsara dan menderita bukan karena mereka hidup atau bukan karena kehidupan pribadi mereka sebenarnya, bukan karena perilaku mereka semata, tapi karena mereka terjebak dan terjerumus ke dalam fitnah, karena mereka masuk ke dalam jeratan syaitan. Fitnah-fitnah yang menguji agama, fitnah-fitnah yang menguji akhlak, fitnah-fitnah yang menguji kemudian kemuliaan dan kehormatan seorang muslim. Bukankah di masa ini jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala terlalu banyak keyakinan yang menggoncang keyakinan Islam seseorang, sehingga memalingkan dirinya dari beribadah kepada Allah, memalingkan dirinya dari keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tepatlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa ini seseorang bisa jadi mukmin di pagi hari, namun kemudian di sore harinya dia kafir, telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbaha ahadukum mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pagi harinya dia mukmin, di sore harinya dia kufur, di sore harinya dia mukmin, di pagi harinya dia kufur. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia yang sedikit. Dia mengikuti jebakan syaitan, dia mengikuti jeratan-jeratan yang mengeluarkan dirinya dari iman. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi fitnah yang lainnya yang tidak kalah menghancurkan seorang mukmin, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu fikum fitnatan adarru min fitnatin nisa. Tidaklah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sebuah fitnah yang lebih berbahaya dari fitnah perempuan. Dan betapa banyaknya laki-laki yang kemudian terjerat, betapa banyaknya laki-laki yang kehilangan kehormatan dan kemuliaannya hanya karena perempuan, hanya karena wanita.
terlebih di masa ini jamaah rahmatillah Allah, betapa banyak makhluk-makhluk Allah, betapa banyak wanita-wanita hamba Allah yang kehilangan rasa malunya sehingga mereka menjadi fitnah bagi kaum lelaki, sehingga mereka menghancurkan iman dan kehidupan seorang laki-laki, padahal Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memuliakan mereka dengan syariat. Allah Subhanahu wa taala meminta mereka untuk diam, tetap di rumah mereka dan menjaga diri mereka sehingga mereka tidak menjadi fitnah bagi siapapun dari kalangan lelaki. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini bukan lagi fitnah yang sederhana. Terlalu banyak yang binasa karena wanita, terlalu banyak yang binasa karena terjerat oleh fitnah wanita. Banyak laki-laki yang kehilangan akal sehatnya karena wanita. Oleh karena jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin janganlah kemudian dia merasa aman di masa seperti ini. Seseorang mungkin tidak kufur kepada Allah, seseorang mungkin tidak keluar dari Islam, dari agama Allah, tapi dia bisa masuk ke dalam neraka untuk jangka waktu yang lama karena jeratan fitnah seorang wanita, karena seorang laki-laki, karena seorang mukmin juga tidak menjaga dirinya dari fitnah-fitnah tersebut. Belum lagi jamaah yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwa fitnah umat ini, fitnah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya adalah fitnatul mal, fitnah harta yang juga menghancurkan dan membinasakan banyak orang. Bagaimana seseorang kehilangan amanahnya, seseorang kehilangan kredibilitas dan integritasnya hanya karena jumlah harta yang sedikit, karena dunia yang sedikit yang habis dia makan, bahkan jika pun banyak dia pasti akan tinggalkan ketika datang ajal Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya tidak boleh kemudian seorang muslim, seorang mukmin membiarkan dirinya hanyut di dalam jeratan atau di dalam arus deras fitnah-fitnah yang betul-betul menguji dirinya, menguji imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, memberikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang menyadari bahwa fitnah-fitnah itu mengepung mereka dan kemudian mereka menjaga diri sehingga mereka selamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas sa'idu laman junnibal fitan, sesungguhnya orang yang akan berbahagia di dunia dan kelak ketika mereka sampai ke akhirat adalah mereka-mereka yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah-fitnah yang menghampiri diri mereka. Dan itu tidak akan terjadi jamaah jika seseorang tidak menjaga dirinya dari fitnah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika seorang ulama ditanya dengan pertanyaan, bagaimana caranya lepas dari fitnah-fitnah yang dihadapi oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh fitnah yang saya gambarkan tadi, yang saya sampaikan tadi, maka jawaban beliau begitu singkat, namun jawaban ini yang menjadi kunci keselamatan seseorang dari fitnah yang menghadapi atau yang datang kepada mereka. Beliau mengatakan, ittaquha bittaqwa, jagalah diri kalian dari fitnah-fitnah yang mendera kalian, yang menghampiri kalian dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang sering kita dengar tapi jarang kita wujudkan di dalam perilaku kita. Kita tahu bagaimana caranya bertakwa kepada Allah, tapi kita jarang melaksanakannya. Padahal dengan takwa kepada Allah, Allah akan memberikan perlindungannya kepada kita. Padahal dengan bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mencegah seluruh fitnah untuk menghampiri diri kita sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Namun betapa sedikit mereka yang mau menyadari ini. Mereka merasa tenang, bahkan mereka tidak merasa menyesal ketika terjerat masuk ke dalam fitnah.
Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Hidup kita bukan hanya di dunia. Hidup kita kelak adalah yang sejati, yang sebenarnya di akhirat. Ketika kita gagal karena fitnah di dunia, maka jangan pernah berharap kemudian kita selamat ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah menyampaikan cara atau jalan keselamatan bagi mereka yang ingin selamat di masa fitnah. Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabatnya dengan pertanyaan, man najah, apa jalan keselamatan wahai Rasulullah, apa yang bisa menyelamatkan kami dari fitnah-fitnah yang mendera? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amsik alaika lisanak, kendalikan, pegang lidah kalian, lidahmu, jangan biarkan dia berucap sesukanya, jangan biarkan lidah ini kemudian ikut menyebarkan fitnah atau ujian-ujian bagi orang lain. Jangan jadi penyambung lidah yang bisa menghancurkan orang lain. Ibadallah, dan perkara yang satu inilah yang paling banyak menjerumuskan kita ke dalam fitnah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waliyasa'ka baituk, maka hendaknya rumahmu menjadi tempat yang luas. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, tempat yang luas, tempat yang tenang, tempat yang nyaman untuk beribadah kepada Allah. Jangan biarkan tempat kita bernaung sebagai sumber fitnah di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan penghuni rumah tersebut menjadi orang-orang yang terjerat ke dalam fitnah. Ibadah Allah khususnya bagi seorang ayah dan suami, jangan biarkan istri dan anak-anak kita bermaksiat sesuka mereka di hadapan kita di dalam rumah. Lantas kebahagiaan seperti apa yang kita harapkan jika kita biarkan mereka begitu saja bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingat, kita semuanya akan ditanya oleh Allah. Kita semuanya akan disidang, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan meminta pertanggungjawaban kita, dan itu adalah momen terberat bagi seorang laki-laki, bagi seorang ayah dan suami, ketika dia berdiri di hadapan Allah dan kemudian Allah meminta pertanggungjawabannya. Kemudian yang terakhir jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, falyabki awal yabki ala khati'atik, maka hendaknya engkau menangisi dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Tangisi seluruh kesalahan kita dan jangan sibuk dengan dosa orang lain. Dan jangan sibuk dengan kesalahan orang lain, karena kita semua adalah pendosa, dan setiap pendosa dan pendosa yang terbaik di hadapan Allah adalah yang senantiasa bertaubat, menangisi dosa-dosa yang pernah dilakukannya, dan kemudian merubah dirinya dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Ingat kata Allah, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan menghapuskan dosa-dosa kalian. Jangan merasa aman dan jangan merasa tenang, bahkan jangan merasa bangga ketika Anda berada di barisan para pendosa, karena mereka akan binasa, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktunya jika mereka tidak bertaubat. Maka gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Berikanlah hak Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada dirinya, karena ibadah yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Jangan merasa aman jamaah rahmatillah Allah, karena yang merasa aman dari ancaman Allah hanya orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Wala ya'manu min makrillah illa al-qaumul khasirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Semoga Allah Rabbul Alamin menjaga semua dari kita dari fitnah, dan semoga Allah Rabbul Alamin kemudian memudahkan persidangan dan hisabnya kelak ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا سميع قريب مجيب دعوات يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من عذابك، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار ونسألك الجنة وتوفنا مع الأبرار، ونسألك الجنة
وتوفنا مع الأبرار ونسألك الجنة وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Media Bekal Ilmu Islam.